Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Madza Putri dengan NIM 178. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana pada kejadian tsunami. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, rentetan gempa bumi dan tsunami menghantam wilayah timur laut Jepang serta mengakibatkan kerusakan parah. Dikutip dari Britannica, bencana itu dimulai dengan gempa kuat di lepas pantai timur laut Honshu, pulau utama Jepang. Gempa itu menyebabkan kerusakan luas di darat dan memicu serangkaian tsunami yang menghancurkan wilayah pesisir Jepang, terutama di wilayah Tohoku, timur laut Honshu. Bencana dahsyat itu kemudian dikenal sebagai gempa besar Sendai atau gempa besar Tohoku, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Tohoku Chiho Taiheyo Okijishin, yang secara harfiah berarti gempa bumi lepas pantai Samudra Pasifik wilayah Tohoku. Tragedi ini dimulai ketika gempa berkekuatan 9,0 skala Richter terjadi pada pukul 14.46 waktu setempat. Pusat gempa terletak sekitar 130 km timur kota Sendai, Prefektur Miyagi, pada kedalaman sekitar 30 km di bawah dasar Samudra Pasifik Barat. Gempa ini adalah gempa yang terkuat yang pernah melanda wilayah tersebut sejak akhir abad ke-19 dan dianggap sebagai salah satu gempa bumi terkuat dalam sejarah. Tak lama setelah guncangan gempa terjadi, gelombang setinggi 10 meter menerjang pantai dan membanjiri sebagian kota Sendai, termasuk bandara dan pedesaan di sekitarnya. Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam. Biasanya diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang laut. Dari kisah inilah muncul istilah tsunami. Awalnya tsunami berarti gelombang laut yang menghantam pelabuhan. Tsunami biasa disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Tsunami ini dipicu akibat tanah longsor di dasar laut, letusan gunung api dasar laut, dan akibat jatuhnya meteor yang sangat jarang terjadi. Tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Syarat terjadinya tsunami akibat gempa bumi adalah yang pertama, pusat gempa terjadi di dasar laut, dan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Bencana besar ini membuat daftar panjang dampak buruk yang dialami berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan. Yang pertama, terdapat 12.431 orang yang terbunuh dan 15.153 yang hilang. Pengungsi sebanyak lebih dari 163.000, terdapat 164.059 rumah di wilayah utara Jepang yang tidak dialiri listrik, 170.000 rumah di 8 prefektur kekurangan air bersih, terdapat setidaknya 46.027 bangunan yang rusak, tersapu tsunami atau terbakar. Kemudian yang terakhir, pemerintah Jepang mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Tohoku ini sebesar 16-25 triliun yen atau sekitar 2 triliun. Diperkirakan ini merupakan kerugian terbesar akibat bencana alam sepanjang sejarah. Terdapat 3 program mitigasi bencana yang dapat dilakukan. Pada saat prabencana, dapat diadakan program pengadaan kit kebersihan atau hygiene kit dan kit kesehatan reproduksi atau reproductive health kit. Hygiene kit bisa berisi sabun, pasta gigi, sikat gigi, pakaian dalam, ember, serta alat-alat kebersihan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Selain itu, untuk reproductive health kit dibagi menjadi 3 paket blok yang berdasarkan level fasilitas kesehatan di tempat kit tersebut disediakan. Yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan level komunitas, seperti alat-alat kebersihan, kondom, pil KB, dan obat-obatan IMS. Kemudian di blok kedua ditujukan untuk tenaga kesehatan di level rumah sakit, seperti alat bantu persalinan. Dan yang terakhir berisi alat-alat reusable yang ditujukan untuk kebutuhan operasi, seperti alat bedah dan transfusi darah. Pada fase bencana, bisa dilakukan memprioritaskan kebutuhan dan distribusi bagi kelompok rawan. Ini mencakup upaya-upaya pemberian PPAM untuk kesehatan reproduksi langsung yang dilakukan di situs bencana, mulai dari mengirim tim respon, penyediaan layanan konsultasi dan kesehatan reproduksi, serta pembagian kit kebersihan dan kit kesehatan reproduksi. Yang terakhir adalah fase pasca bencana, di mana mencakup upaya-upaya terkait evaluasi program PPAM
untuk kesehatan reproduksi, dan identifikasi rekomendasi untuk program selanjutnya. Berbagai bencana dapat mengancam kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita harus tetaplah waspada dan mengikuti prosedur mitigasi bencana yang ada. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.